Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah kebaktian minggu kita, yaitu minggu ke-8 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2020 dengan tema Maka gigihon sisip dohot korupsi, melawan suap dan korupsi, tertulis di 2 Musa atau Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9. Kita bernyanyi dari buku ND 257 ayat 1 sampai 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami undang untuk bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 1 sampai 2.
kita dalam ibadah minggu ini, yaitu titah ke-8. Jangan mencuri. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 223 ayat 1 dan 2. Oh
Tuhan yang ditetapkan untuk minggu saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menggapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 698 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Pertama, nama minggu hari ini Minggu ke-8 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah. Kedua, berita akan menikah. Akan menerima pemberkatan nikah Pangeran Daniel Siregar SC, putra Bapak Hai Bonar Siregar almarhum, Ibu Rosmini Sofia Boru Utagalung. Alamat Kompleks Setiabudi Raya Pestel nomor 32 Medan. Anggota HKBP Medan Sudirman WIB Medan Baru kedua dengan Junita Sari Boru Sibagariang, putri Bapak I Sibagariang almarhum, Ibu D Boru Sitompul. Alamat Jalan Mangan 1 Gang Kartini Mabar Medan. Anggota jemaat HKBP Jaringnya Mabar Resort Pulau Bayan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 8 Agustus 2020 di HKBP Medan Sudirman pukul 12.00 WIB. Ketiga, pemberitahuan. 1. Dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggunya pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10.00 sampai 16.00 WIB. Kedua, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim, garing penyetornya, rekening Huriah HKBP Medan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A, Bank Mandiri, nomor rekening 106-05-05-05-0503. Keempat, Universitas HKBP Indonesia Medan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk program diploma D3, yaitu Administrasi Perpajakan, program sarjana dalam kurung S1, yaitu Fakultas Kedokteran, Ekonomi dan Bisnis, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Teknik, Pertanian, Bahasa dan Seni, Psikologi, Peternakan, dan program pascasarjana S2, yaitu Magister Manajemen, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Ilmu Administrasi, dan Magister Ilmu Hukum. Bisa dibaca di warta lainnya di lembar cetakan. Kelima, reschedule ibadah di gereja. Perencanaan untuk melaksanakan ibadah di gereja kita masih harus menunggu saat yang baik. Satu keputusan rapat para rado pada tanggal 9 Juni 2020 memberi penegasan bahwa ibadah di gereja boleh dimulai apabila jumlah terinfeksi sudah menurun secara signifikan di Sumut dan Medan khususnya. Kondisi yang kini kita hadapi Medan masih zona merah dan terjadi penaikan jumlah yang terinfeksi dalam kurun beberapa hari terakhir ini. Uskup Agung Gereja Katolik dan beberapa pastornya terinfeksi COVID-19 dan lain-lain dalam kurun. Kita masih terus mengutamakan hal kesehatan sebagai bagian daripada iman kita. Kita harus menghindarkan risiko bahaya yang masih mengancam. Marilah tetap dengan tekun beribadah di rumah masing-masing. Ibadah di rumah tidaklah kurang nilainya di hadapan Tuhan. Justru ibadah di rumah adalah kesempatan yang sangat berharga untuk membangun persekutuan yang baik dan bahagia dalam keluarga. Keenam, pelayanan kasih. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 27 Juli sampai
Agustus 2020. Semoga panjang umur. Kedua, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. 1. Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu, Boru Tinampunan. Sampai tanggal 30 Juli 2020 masih dirawat di rumah sakit NUN di Singapura. Warta lainnya bisa dibaca di lembar cetakan. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750 ayat 1 sampai dengan 2 sambil memberi persembahan 1A dan 1B. kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang merajai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini ialah dari Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga 9. Firman Tuhan isinya sebagai berikut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum.
Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Hingga demikian firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini, yang menjadi topik utamanya adalah melawan suap dan korupsi. Salam, selamat hari Minggu, Horas, saudaraku seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sangat menarik sekali khotbah minggu ini, karena topik utamanya tentang melawan suap dan korupsi. Kebetulan juga 2-3 minggu terakhir ini Indonesia sangat dihebohkan hingga viral memperbincangkan Joko Chandra. Siapa dia? Seorang koruptor kelas kakap, pencoleng uang negara triliunan rupiah, yang sudah lama kabur atau buron ke luar negeri, tiba-tiba hadir melenggang ke sana kemari di Jakarta. Inti urusannya dikatakan mengurus perkara peninjauan kembali perkara pidananya. Ia sudah sempat mendapat pelayanan istimewa dari berbagai pihak sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Rupanya kemudahan semua urusannya tercapai adalah karena dia memiliki surat perjalanan dari petinggi kepolisian di markas besar Polri. Rupanya surat itu dibuat tidak dengan prosedur yang benar, maka konsekuensinya 3 orang jenderal polisi
telah dicopot dari jabatannya. Peristiwa terjadi diduga dapat berjalan lancar semuanya karena polisi bernyali lemah dan ternyata menjadi salah disinyalir karena ada pengaruh uang suap. Pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti, usia negara Kesatuan Republik Indonesia masih 75 tahun. Kapan dan oleh siapa perilaku memberi suap dan budaya korupsi itu terjadi di Indonesia? Katanya itu adalah warisan dari masa VOC atau dari para petingginya dan dari para petinggi kolonial Belanda. Benarkah itu? Boleh iya. Akan tetapi bukan saatnya lagi selalu menoleh ke masa lalu. Perilaku itu tidak harus ditiru, tetapi harus dilawan oleh semua pihak. Sekuat apapun tarikan atau terpaparnya diri ini akan hasil korupsi yang bergelimang uang dan harta, itu jelas melawan hukum karena mencuri yang bukan haknya. Ingat, jika para petinggi VOC dan para petinggi kolonial Belanda melakukan korupsi, itu adalah etika penjajah yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka hanya memperkaya diri dengan mengkuras kekayaan alam dari bumi Indonesia. Sementara ini kita lihat perilaku itu seakan tak terbendung deras arusnya. Namun kita yakin hal itu akan berakhir. Mari kubur kepopuleran KKN, yaitu kolusi korupsi dan nepotisme. Itu bukan budaya kita. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan atau genderang sudah ditabur. Kita berharap cita-cita sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud. Korupsi diberantas. Akhirnya ego antisosial berganti menjadi cinta sosial. Orientasi ke masa lalu berganti menjadi orientasi ke masa depan. Membangun bersama dan makmur bersama. Dari beberapa tulisan khotbah yang sudah saya baca tentang firman ini, ada seorang pekhotbah berkata, beranikah gereja menyatakan bahwa memberi atau menerima suap dan perilaku korupsi adalah kejahatan yang luar biasa? Jawabnya, seharusnya
dengan harga mati. Gereja harus menyatakan seperti itu, dan gereja berani di posisi depan sebagai teladan untuk berkata tidak kepada pemberi suap dan korupsi sekecil apapun dalam pengelolaan administrasi atau persembahan keuangan gereja. Jika tidak, mandullah suara nadi gereja, dan gereja pun ibarat singa ompong yang tidak ada nyalinya melawan suap dan korupsi. Karena itu, koreksi dirilah setiap gereja atau gereja kita, jangan sampai kehilangan suara nabi dan kekuatan moralnya mengkritisi dengan daya mampu kuat untuk menolak keras suap dan korupsi di gereja. Setelah di internal gereja sudah tangguh imunitasnya kepada suap dan korupsi, maka gereja boleh dengan perlahan dan pasti akan menyumbangkan peran sertanya untuk memerangi atau menolak suap dan korupsi di masyarakat umum. Saudaraku, sebelum kita tiba ke inti etika firman ini, mari kita catatkan dulu hal-hal yang sangat penting kita ketahui, yaitu bahwa ada beberapa faktor penyebab atau pemicu orang menjadi pemberi suap atau pelaku korupsi, antara lain: 1. Sikap serakah atau tamak, mokus dalam bahasa Batak. 2. Faktor kebutuhan atau sangat berkeinginan. 3. Faktor ada kesempatan. Dan 4. Faktor kekuasaan, karena kuasa tidak takut dan tidak ada yang melarang. Demikian pendapat Jack Bullock-Net. Demikian Lord Acton pun berkata bahwa kuasa cenderung korup, dan kuasa yang absolut pasti korupsi. Keempat faktor-faktor itu satu sama lain saling terkait dan saling mendukung. Akhirnya jadilah memberi suap pun ia lakukan, asal apa yang ia harapkan tercapai. Lalu karena keinginan untuk memperoleh dan memiliki lebih banyak lagi atau tidak merasa cukup, maka korupsi pun dilakukan, meskipun yang dikorupsinya jelas-jelas bukan miliknya atau bukan haknya. Itulah segi negativitas korupsi yang menjadi antisosial. Bila kita amati dan analisa konteks dan bentuk teks ini, kita dapat penjelasan sebagai berikut. Arak-arakan Israel sedang di perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan menginginkan bahwa selama dalam perjalanan mereka harus terbukti
sebagai bangsa Tuhan atau bangsa yang kudus, mereka harus berbeda dari semua orang-orang barbar atau orang Badui gurun yang nomaden, yang rakus, perampok, dan berperangai gerombolan. Maka untuk tujuan itulah Tuhan membekali mereka melalui Musa dengan hukum, yaitu tata cara atau etika sosial ekonomi dan tata cara atau etika peradilan. Untuk memahami tata cara atau etika sosial ekonomi dapat dipelajari dengan cermat dalam Keluaran pasal 22 ayat 16 hingga pasal 23 ayat 1 hingga 19. Berikutnya, pentingnya tata cara etika peradilan yang baik adalah demi atau sesuai motto pengadilan, yaitu semua orang sama di mata hukum. Karena itu semua aparat hukum harus melayani pencari keadilan dengan adil. Artinya tidak akan pilih kasih, tetapi memperlakukan mereka sama. Prinsip itu sangat penting supaya para pelayan hukum tidak mengabaikan kasus daripada orang rendahan, sebaliknya terlalu mengutamakan kasus dari orang-orang berpunya atau orang-orang besar dan pejabat. Hal-hal ini dapat terjadi karena ada jual beli kasus, sehingga apa yang menjadi hasil akhir satu kasus dapat ditentukan dengan wani piro, dan demi klien yang wani piro terjadilah rekayasa saksi-saksi palsu. Akhirnya yang bengkok diluruskan, yang lurus dibengkokkan, atau dengan kata lain pengadilan tidak adil karena disinyalir dan sangat laten apa itu yang disebut mafia hukum dan uang suap. Seharusnya hal-hal seperti itu jangan terjadi bagi para abdi hukum. Jangan mengadili secara suara terbanyak seperti dalam Yohanes 7 ayat 24, dan dengan barang bukti palsu. Akan tetapi harus melalui suara hati, prosedur yang benar, dan sungguh-sungguh sudah melalui cek dan recek yang berulang-ulang. Tidak terpengaruh dengan kolusi dan suap. Di Indonesia jangan terjadi lagi sistem hukum sandal jepit, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Membela dengan benar dan adil semua kasus pencari keadilan, khususnya orang kecil, harus dilaksanakan dengan baik. Lihat seperti tertulis di Lukas pasal 18 ayat 1 hingga 8. Untuk lebih jelasnya, hal ketajaman dan kekuatan moral atau etis dari firman ini tentang larangan keras memberi atau menerima suap
dan tindakan korupsi, mari kita simak dan hayati makna serta tujuan kata-kata yang tertera dalam ayat 1 hingga 9. Dalam bahasa Batak dikatakan dan jadi, bahasa Indonesia janganlah sebanyak 9 kali. Unang, bahasa Indonesianya janganlah 1 kali. Ikon, bahasa Indonesianya segeralah 2 kali. Pahoran, bahasa Indonesianya jauhkanlah 1 kali. Keempat istilah ini sudah demikian tegas dan sangat kuat diserukan sebagai larangan keras untuk tidak berkesempatan dekat, menjauhlah, menghindari tindakan memberi dan menerima suap dan korupsi. Dan dengan begitu banyak jumlah larangan janganlah sampai 9 kali. Ini mengingatkan bahwa bila hal itu masih dilakukan, pasti resiko atau hukumanlah yang akan terjadi. Ingat, hukum larangan di Taman Eden, jangan makan buah pohon di tengah taman ini. Kalau kau memakannya, engkau pasti mati. Maka dari situlah pernyataan Paulus menyatakan upah dosa adalah maut. Karena itu, taatilah hukum Tuhan. Jangan memberi atau menerima suap dan perilaku korupsi. Bila korupsi tidak di-stop dalam diri masing-masing, maka semakin nyatalah keegoan manusia, yaitu perilaku antisosial. Ingat, hukum ini sangat mengharapkan sekali supaya kita menjadi pelaku kasih kepada sesama. Suatu hal lagi yang sangat penting juga, yaitu hukum kasihilah musuhmu. Begitu istimewa sekali hukum ini yang harus menjadi azas kehidupan bangsa Tuhan, yaitu Israel. Memang karena hukum kasih kepada musuh inilah yang menjadikan keunikan dari Alkitab dan kekristenan juga secara khusus. Kenapa? Sebenarnya hanya hukum kasihilah sesamamu pun sudah demikian sangat baik. Tetapi Tuhan Allah dalam perjanjian lama sudah melengkapinya dengan hukum kasihilah musuhmu, yang kemudian ditekankan kembali oleh Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Lihat Matius pasal 5 ayat 44 dan Lukas pasal 5 ayat 27 dan 35. Bagaimana teori dan praktek hukum kasihilah musuhmu dalam firman ini? Jawabnya sebagai berikut. Hal ini ada dikatakan dalam ayat 4 hingga 5. Siapa yang dimaksud musuhmu di sini? Itu boleh terjawab apabila kita mengetahui hukum-hukum sosial,
hukum ekonomi, dan hukum kepemilikan dalam Perjanjian Lama, termasuk hukum tentang tanah. Boleh terjadi permusuhan bagi umat Israel. Misalnya, ada yang menggeser patok perbatasan tanah. Lihat Ulangan pasal 19 ayat 14. Persoalan ini boleh berlalu, belum ada penyelesaian, akibatnya mereka bermusuhan. Ada juga kasus tanah. Salah seorang dari bersaudara menjual sebidang tanah kepada orang lain dengan uang tunai. Hal ini sangat dilarang. Lihat Ulangan atau Imamat pasal 25 ayat 23. Karena tanah atau kebun hanya boleh digadaikan kepada saudara dekat, maka sebelum ada penyelesaiannya, mereka yang bersaudara saling bermusuhan. Masih banyak kasus-kasus sosial, misalnya kasus zina, kasus pencurian, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud musuh, bukan orang jauh, tetapi adalah orang dekat di antara sesama mereka. Jadi kepada keadaan itulah fungsi hukum kasih dilakukan kepada musuh. Lalu dikatakan, andaikan lembu atau keledai musuhmu sesat keluar dari rombongan ternak itu, maka segera kembalikan ternak itu ke pemiliknya atau si musuhmu. Demikian juga apabila keledai musuhmu rebah karena terlalu berat bebannya, maka keledai itu harus ditolong, bebannya dibongkar atau dikurangi dan ditumpangkan kepada keledai yang ringan bebannya. Semua itu berarti walau sesama manusia bermusuhan, namun hewan-hewan mereka tidak ikut dimusuhi. Manusia harus mampu memilah-milah masalah, tidak mencampur adukan masalah. Tidak boleh terjadi manusia memusuhi sesamanya, serta merta hewan-hewannya pun dimusuhi. Manusia seperti itu tidak mempunyai akal sehat. Jadi berusahalah supaya memiliki akal sehat. Itulah tanda-tanda manusia yang benar-benar cerdas. Saudaraku, begitu besar kasih dan mulianya upaya menjadikan Israel sebagai bangsa Tuhan atau umat kudus, sehingga umat Israel dibekali dan di-upgrade dengan memberikan hukum bagi mereka oleh Tuhan, yaitu hukum atau tata cara etika sosial, tata cara etika ekonomi, tata cara etika di pengadilan. Tujuannya adalah agar umat Israel menjadi bangsa yang kudus, yang dapat mempengaruhi semua orang-orang barbar, badui gurun, gerombolan, perampok, berubah menjadi manusia yang manusiawi. Demikianlah juga
lanjutan menjadikan umat Tuhan menjadi umat yang kudus milik Tuhan, yaitu melalui kekristenan yang mengaku percaya bahwa ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Karena itu, bila semua gereja-gereja reformis partner UAM di Sumatera Utara dengan semangat kebersamaannya berani dengan kekuatan moralnya menyerukan mari melawan suap dan korupsi, kita syukuri itu. Gereja harus berjuang dan mampu memposisikan dirinya sebagai teladan bahwa gereja sudah luput dari perilaku pemberi atau menerima suap dan korupsi dalam pengelolaan administrasi, persembahan atau keuangan gereja. Gereja juga dapat menyerukan suara Nabi untuk menyadarkan warga gerejanya sehingga berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, hiduplah secukupnya sesuai dengan satu permohonan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan mencuri. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, walaupun hukum dunia tidak berhasil menangkap kejahatanmu sekarang, Allah itu hidup. Ia akan bertindak. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, sebab Allah tidak memandang bulu. Akhirnya, mari secara bersama-sama melawan suap dan korupsi. Kasihilah sesamamu dan musuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kehadiran kami kembali di hadirat-Mu untuk menyampaikan puji dan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mengikuti ibadah, khususnya mengikuti dan mendengar firman Tuhan. Dari firman-Mu kami peroleh penjelasan dan harapan-Mu, agar kami semua menjadi pelaku firman, yaitu bagaimana kami menjadi pelaku kasih kepada sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Sehingga dengan demikian kami oleh kuasa dan kekuatan Tuhan akan mampu dan berani melawan pemberian suap dan perilaku korupsi. Sebab perilaku seperti itu bukanlah etika orang-orang merdeka, khususnya orang merdeka dalam Kristus,
tetapi perilaku-perilaku itu adalah berlaku dan menjadi kebanggaan bagi orang-orang barbar yang tidak tahu hukum dan tidak menghargai sesamanya, sehingga dia hanya mengingini banyak harta tanpa memikirkan orang lain. Demikian juga Tuhan, dari firman-Mu kami peroleh larangan keras supaya kami jangan sempat mendekat, tetapi kami harus selalu menjauhi perilaku memberi atau menerima suap dan melakukan korupsi. Karena dengan demikian itu suatu pertanda bahwa dalam diri orang yang masih seperti itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai akal sehat. Orang-orang seperti itu masih belum mempunyai kebijakan dan hikmat dari Tuhan, sehingga dia bangga melakukan perilaku yang jahat itu. Akhirnya dia berkelimpahan, tetapi orang lain tidak memiliki kecukupan apapun dalam hidupnya. Perilaku seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengerti keadilan, sehingga sangatlah Tuhan benci orang-orang seperti itu. Akhirnya biarlah hukum-Mu yang bekerja dan menjadi pegangan hidup kami. Biarlah juga hukum-Mu dikerjakan oleh Roh Kudus, agar diri kami tidak ada satu lubang kecil pun yang menjadi tempat atau peluang bagi musuh untuk menggerogoti diri kami, sehingga merusak nilai kasih sesama. Ya Allah Bapa di sorga, kuatkan kami dari hari ke hari, setiap saat penyertaan Tuhan kami sangat harapkan, karena dengan kekuatan, kepintaran, dan kebijakan Tuhan, maka buah-buah kehidupan kami semuanya boleh menjadi sukacita, dan semuanya bagi orang yang belum bertobat akan menjadi bertobat. Itulah sukacita dalam kerajaan-Mu. Berkati Tuhan firman ini menjadi kehidupan kami yang utama, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 hingga 2 sambil memberi persembahan yang kedua.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.